Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 31. Begini firman Tuhan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup Raja Nebukadnezar mengajari kita tentang bahaya dari kesombongan. Mengapa demikian? Salah satu raja yang masyhur, yang pernah menorehkan sejarah dalam perjalanan peradaban manusia adalah orang yang bernama Nebukadnezar. Bagaimana ia memiliki kekuasaan yang sungguh-sungguh besar. Bagaimana ia memiliki wilayah kekuasaan yang sungguh-sungguh begitu luas. Tetapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya ketika ia bermimpi. Ada satu pohon yang besar yang sampai ke langit menjulang tinggi. Tiba-tiba seorang berkata, itu harus ditebang dan buah-buahnya dicerai-beraikan. Dan akhirnya hanya disisakan tunggul dari pohon itu yang terikat dengan rantai. Ternyata pengertian itu akan mimpi dari Nebukadnezar sesuai dengan yang dinyatakan oleh Daniel adalah perihal tentang Nebukadnezar yang Tuhan rendahkan serendah mungkin. Ia benar raja, menikmati makanan yang mewah dan enak. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan berkata dalam nats hari ini, ia merendahkan Nebukadnezar serendah-rendah mungkin. Dan makanannya adalah rumput. Dan ia merasakan embun pagi karena ia diizinkan terbuang dan lebih rendah dari binatang. Perhatikanlah bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang sombong. Maka saudara jangan menjadi pribadi yang sombong. Jika saudara mendapatkan sesuatu apapun, itu bukan untuk menjadi energi kesombongan. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu harus menjadi sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu yang membawa kita kepada pengenalan yang sungguh-sungguh benar-benar takut akan Tuhan dan semakin merendahkan hati. Bukan sesuatu itu membawa kita kepada sesuatu yakni kesombongan, tetapi membawa kita kepada sesuatu hal yakni kerendahan hati. Lihatlah Nebukadnezar, dan satu hal yang kita harus garis bawahi. Seorang yang bernama Daniel berkata kepada dia, Tuhan akan memulihkan kamu setelah kamu berkata bahwa dia adalah Tuhan, sang pemilik segala sesuatunya. Maka kita berada di bawah kekuasaannya. Seorang yang tidak beriman, ternyata Tuhan hadir untuk mengingatkan kita orang yang beriman ini. Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ternyata Tuhan harus luluh lantakan sehingga kita belajar dari mereka. Dan inilah pengertian yang terus berjalan hingga saat ini. Semakin banyak juga Nebukadnezar yang berkembang dalam zaman ini. Belum apa-apa yang ia miliki, dia sudah langsung sombong. Baru memiliki satu handphone, dia sudah berlagak sombong. Segala sesuatunya ia lakukan. Padahal kita lupa satu hal. Semua yang kita miliki ini adalah pasca kondisi. Semua yang kita miliki ini adalah yang diciptakan. Dan apa yang diciptakan selamanya tidak akan menjadi kekal, tetapi akan hilang. Sebagaimana waktu menjawab segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang akan hilang. Maka saudara, kesombongan itu akan bisa menghilangkan apa yang ada pada kita. Dan ingatlah satu hal, apa yang ada padamu akan ditambahkan jika kamu memilikinya. Tetapi sesuatu yang kamu miliki akan selamanya lenyap jika kamu tidak memiliki itu. Orang yang tidak memiliki rasa syukur akan menjadikan mereka sebagai pribadi yang sombong. Tetapi orang yang memiliki rasa syukur akan menjadikan diri mereka sebagai orang yang rendah hati.
Saudara pilih yang mana? Rendah hati dalam rasa syukur atau sombong dalam kehancuran? Inilah hal yang real dalam kehidupan kita. Maka jadilah orang yang rendah hati. Karena Tuhan sangat mencintai dan berbelas kasihan kepada mereka yang rendah hati. Kita telah menerima ini, maka jangan berdiam diri. Lakukanlah sebagaimana Tuhan menuntut itu dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas suatu hal yang luar biasa yang boleh kami dengarkan hari ini. Dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar, raja dari Babel, yang Tuhan tundukkan ia, membuat ia bertekuk lutut serendah-rendahnya. Karena ia tidak langsung berbalik kepadamu, tidak menunjukkan belas kasihannya. Tuhan kami mengerti bahwa kami juga adalah pribadi yang sombong, yang tidak memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Merasa kami tahu semuanya, merasa kami benar, dan akhirnya kami semakin jauh daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya menjadi pribadi yang benar-benar rendah hati, mengerti akan kehidupan ini, memahami bahwa Engkau harus kami muliakan, dan jangan jadikan kami menjadi pribadi yang setiap harinya hanya mementingkan keinginan duniawi kami, tetapi kami mendahulukan kerajaan-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima Tuhan pujian kami, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.